868D. Harga ini kisaran harga 800 sampai 1 jutaan. Kalau yang di samping sebelah kiri di bawah 1 jutaan. Teman-teman bisa pilih sesuai selera, mau yang terpisah atau yang jadi satu, yang menyatu seperti ini. Nah, tool yang selanjutnya di sini ada multitester ya. Nah, multitester ini digunakan untuk melakukan pengukuran tegangan, hambatan dan arus pada motherboard untuk mendeteksi lokasi kerusakan. Jadi bisa menentukan komponen baik atau rusak dan mencari jalur yang sama. Jadi menggunakan multitester seperti ini ya. Nah, jenis multitester yang saya pegang ini jenisnya digital. Nah, di pasaran terdapat 2 jenis, yaitu digital dan analog. Multitester analog menggunakan sistem analog, dan multitester digital ada tambahan rangkaian perubahan dari analog ke digital. Oleh karena itu, multitester analog menggunakan jarum sebagai penunjuk ukuran, dan multitester digital menggunakan angka ya, seperti ini. Ini multitester digital. Perbedaan kedua jenis tersebut selain pada panel penunjuk ukuran, juga pada kecepatan responnya. Di multitester analog lebih responsif dibanding multitester digital, karena pada multitester analog listrik langsung diukur oleh multitester, sedangkan pada multitester digital listrik harus berputar lebih dahulu melalui rangkaian konversi analog ke digital. Jadi pada multitester digital ini listrik di dalam ini terdapat rangkaian konversi analog to digital. Nah, listrik itu harus melewati rangkaian tersebut. Nah, barulah tampil sebagai angka di sini. Nah, mana jenis multitester yang digunakan oleh teknisi laptop? Jadi keduanya bisa dipakai untuk teknisi laptop dalam mengerjakan servisan laptop ya. Jadi kadang teknisi laptop membutuhkan akurasi ketepatan pengukuran ketika mengukur besar tegangan output sebuah rangkaian pada motherboard laptop. Untuk mengetahui apakah rangkaian tersebut bekerja dengan sempurna atau tidak, kadang juga membutuhkan respon kecepatan pengukuran. Ketika mengukur sebuah sinyal tegangan yang perubahannya sangat cepat, tidak dapat dilihat apabila diukur menggunakan multitester digital. Untuk penggunaan multitester nanti ada video terpisah ya untuk penggunaan tool-tool seperti multitester. Nah, dari sini banyak area ya pada area multitester atau mode yang dipilih nantinya. Nah, untuk keperluan teknisi laptop nantinya hanya ada 3 area ya yang sering digunakan. Salah satunya voltmeter DC untuk di sini untuk mengukur voltase laptop, karena di laptop itu menggunakan arus DC ya. Selain voltmeter DC juga ohmmeter, OHM meter, dan buzzer. Selain ketiga yang saya sebutkan tadi sangat jarang dan memang tidak dibutuhkan oleh teknisi laptop dalam mendeteksi kerusakan. Nah, ada beberapa saran saya dalam memilih multitester. Yang pertama, untuk memilih multitester analog. Untuk merek bebas. Nah, yang terpenting hanyalah respon jarum pengukur pada area voltmeter. Semakin cepat multitester, semakin baik. Hanya itu sih untuk multitester jenis analog. Nah, untuk yang digital, untuk memilih multitester digital, yang pertama yaitu besar tegangan yang dikeluarkan multitester. Carilah multitester yang mengeluarkan tegangan pada area buzzer
minimal 2,5 volt. Yang kedua, respon buzzer saat menuju ke angka 0. Multitester yang bagus, respon menuju ke 0 akan cepat ketika menempelkan probe positif dengan negatif, tidak lebih dari 3 detik. Jadi pilihlah multitester yang respon buzzer sangat cepat untuk jenis yang digital ya. Nah, di sini saya menggunakan multitester dengan merek Unite. Di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini Unite dengan seri UT890C plus. Nah, di sini Unite juga dengan merek UT58A. Di pasaran sana banyak sekali merek multitester. Nah, di sini kami memakai Unite ya. Merek yang lain ada merek Fluke, Mastech, Sanwa, dan yang lainnya sih. Teman-teman bisa pilih sesuai selera. Untuk harga multitester jenis analog berkisaran di bawah 100.000 sampai kisaran 500.000. Dan untuk harga multitester digital mulai dari 200 ribuan sampai mungkin kisaran 4 jutaan nih, kalau tidak salah ya. Nah, selanjutnya untuk tools yang selanjutnya, bentar saya singkirkan dulu untuk multitester. Yang selanjutnya adalah flasher seperti ini. Nah, flasher ini digunakan untuk memprogram ulang firmware atau BIOS. Atau BIOS itu ya istilah yang sering digunakan oleh teknisi laptop. Jadi flasher ini bisa digunakan untuk memprogram ulang firmware pada motherboard laptop dan layar laptop. Jadi fungsi firmware sebagai pengatur tiap fungsi kaki pada IC microcontroller. Nah, apabila kita mendapati kerusakan pada firmware IC microcontroller, maka akan menyebabkan malfungsi IC microcontroller yang diatur oleh firmware tersebut. Bisa disimpulkan bahwa kerusakan firmware IC microcontroller bisa menjadi sebab semua kerusakan yang dialami laptop, kecuali konslet. Jadi firmware itu tersimpan pada sebuah ROM ya. Nah, ada dua jenis ROM berdasarkan letaknya, yaitu exclude dan include. Untuk ROM exclude biasa disebut dengan IC BIOS, bentuknya berupa komponen berkaki 8 seperti transistor atau MOSFET. Nah, untuk ROM include terletak di dalam IC microcontroller, antara lain EC atau CPU atau KBC, chipset atau prosesor. Nah, untuk flasher ini masing-masing flasher mempunyai kemampuan masing-masing ya. Di sini yang sedang saya pegang ini flasher RT809F. Ini untuk biasa saya gunakan untuk flashing IC BIOS atau BIOS exclude. Nah, yang bagian ini namanya SVOD. SVOD ini untuk memprogram firmware pada IC BIOS include ya, seperti pada BIOS EC atau CPU atau KBC. Yang ini harganya kurang lebih di bawah 1 juta. Ada yang jual di atas 1 juta, cuman tidak lebih dari 1,5. Kalau yang ini SVOD ini harganya lumayan, ini di atas kisaran 2 juta ya. Nah, dari
Jenis flasher RT809F ini adalah jenis flasher yang banyak dipakai oleh teknisi laptop di Indonesia. Mungkin teman-teman bisa minimal mempunyai flasher RT809F ini untuk melakukan perbaikan laptop. Nah, yang selanjutnya di sini ada mikroskop digital ya. Bisa di zoom. Mikroskop digital. Ya, seperti ini bentuknya. Di sini terdapat lensa di bagian bawah sini. Di sini terdapat layar LED. Jadi ini untuk melihat komponen pada motherboard ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mengalami mungkin matanya udah minus atau yang masih sehat, pakai ini tidak masalah ya. Ini juga lebih enak menurut saya. Kita bisa atur zoomnya dari sini, mengatur posisinya enak ya. Ini jenis mikroskop digital. Selain ini ada juga ini menggunakan loop jika ingin melihat komponen yang terdapat pada motherboard, apalagi yang kecil-kecil itu. Ini menggunakan loop. Sini. Kalau ini biasa saya gunakan untuk melihat kaki-kaki IC yang kecil. Dan ini lebih, menurut saya lebih akurat memakai yang ini. Untuk mikroskop digital yang saya pegang ini kisaran harga di bawah 1 juta. Ada juga yang lebih bagus lagi, harga di kisaran 2-5 jutaan. Kalau yang ini kecil ini loop namanya. Ini harga tidak sampai 100.000, kisaran 50.000 ini. Nah, selanjutnya untuk alat-alat yang akan saya kenalkan itu tergolong alat-alat yang sangat ringan. Yang pertama itu ada obeng. Teman-teman udah tahu ya. Kita bisa beli obeng di pasaran, udah beredar banyak ya. Ini sangat mudah dicari. Yang selanjutnya ada pinset. Ini berfungsi untuk menjepit komponen ya pada motherboard untuk mengangkat komponen seperti itu. Nah, pinset ini saya punya beberapa jenis. Ada yang ini bentuknya melengkung. Di sini ada pinset runcing ya, kecil nih bentuknya seperti ini. Ada lagi yang besar saya punya, dan satu lagi yang panjang. Nah, saya biasa menggunakan pinset yang panjang ini karena lebih enak, lebih nyaman seperti itu. Untuk obeng teman-teman bisa beli model seperti ini. Ini satu set ya, terdapat banyak mata obengnya. Jadi ketika terdapat baut yang tidak umum, jadi teman-teman bisa langsung memilih di sini. Ada stok banyak. Oke, selanjutnya di sini ada tang. Ini akan sangat diperlukan nantinya untuk mungkin mencabut baut yang tersangkut atau yang lainnya, mungkin nanti akan banyak digunakan tang ya. Selanjutnya ada cutter ini.
Selanjutnya ada kuas. Di sini saya mempunyai dua